Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik sahabat semua yang merasa kalau rezeki kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan dan terjadi masalah perihal keuangan kita, maka sejenak mari kita renungkan apa ada yang salah dengan diri kita. Dan berikut ini beberapa contoh hal-hal yang dapat menghalangi rezeki kita. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar dapat berkembang dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Setiap makhluk di muka bumi ini sudah dijanjikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita manusia. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hud ayat 11 yang artinya, dan tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Memang ada kalanya seseorang merasa sulit rezekinya, bertahun-tahun tidak mendapat penghasilan padahal telah berusaha. Ada yang mencari pekerjaan namun selalu ditolak. Ada yang mencoba buka usaha namun selalu rugi, atau bahkan ada yang tidak memiliki keturunan. Bisa jadi itu adalah ujian yang Allah berikan. Namun jika pernah melakukan perbuatan dosa bahkan sampai bertumpuk-tumpuk dan tidak bertobat, maka itu adalah hukuman yang Allah berikan agar kita kembali kepadanya, yang mana sebagai makhluk ciptaannya sudah seharusnya kita bertaubat dan mohon ampun kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang seseorang melakukan perbuatan yang tanpa kita sadari ternyata dapat menghambat rezeki. Apabila di antara kita ada yang melakukannya, maka segera tinggalkan dan bertaubat kepada Allah. Dan berikut ini beberapa perbuatan yang mungkin saja bisa menghambat rezeki kita. Yang pertama, berbohong. Berbohong adalah suatu perbuatan yang buruk dan mungkin bagi sebagian orang menganggapnya sepele, bahkan sudah menjadi kebiasaan. Padahal di hadapan Allah, berbohong bukanlah perkara ringan dan termasuk salah satu perbuatan dosa besar. Bahkan disebutkan salah satu tanda orang munafik adalah suka berbohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda yang artinya, 3 tanda orang munafik: jika berkata ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanat ia ingkar. Dan di dalam surat An-Nahl ayat 105, Allah juga berfirman yang artinya, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman dan kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Kedua, lalai dalam sholat. Seseorang yang sengaja meninggalkan sholat atau hanya sholat ketika ingin sholat, ini merupakan dosa yang amat besar, bahkan bisa dibilang musyrik, dan berarti kurangnya ketakwaan kepada Allah. Padahal ketakwaan adalah pembuka pintu rezeki. Allah juga telah berjanji akan memberikan rezeki dan jalan keluar dari setiap kesempitan bagi orang yang bertakwa di dalam surat At-Talaq ayat 3. Allah berfirman yang artinya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran surat At-Talaq ayat 3. Yang ketiga adalah malas bangun pagi. Walaupun kita
pada pagi hari tidak ada kegiatan, tapi waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah. Maka manfaatkan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Bahkan ada juga orang tua dulu yang mengatakan, jangan bangun kesiangan, nanti rezekimu dipatok ayam. Rasulullah pun mendoakan keberkahan waktu pagi untuk umatnya. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Jika kita malas dan enggan bangun untuk sholat subuh, dan ketika matahari telah terbit atau setelah melaksanakan sholat subuh kita tidur kembali, tidak merutinkan zikir dan membaca Al-Quran, maka segera mungkin kita ubah kebiasaan buruk ini karena dapat menghalangi datangnya rezeki kita. Yang keempat, bermalas-malasan. Bermalas-malasan juga termasuk perbuatan yang menghalangi datangnya rezeki. Menunda-nunda waktu mengerjakan sholat termasuk bentuk bermalas-malasan. Suatu ketika Imam Ahmad pernah ditanya mengenai status seseorang yang kerjanya hanya duduk saja di rumahnya atau hanya berdiam di masjid dan berkata, "Aku tidak mau bekerja dan hanya mau menunggu sampai rezekiku datang." Kemudian Imam Ahmad berkata, "Orang ini benar-benar bodoh, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Lihatlah, burung saja berusaha mencari makan untuk memenuhi kebutuhannya. Maka jemputlah rezekimu dengan ikhtiar dan bertawakal pada Allah." Yang kelima, berbuat dosa. Rezeki akan terhalang karena melakukan segala bentuk perbuatan dosa. Setiap perbuatan dosa akan berpengaruh terhadap rezeki, bahkan menjadi penghalang datangnya rezeki. Perbuatan dosa seperti riba, ria, zina, zirik, durhaka pada orang tua, makan dari hasil uang haram, merendahkan orang lain, bahkan iri dengan orang lain adalah diantaranya perbuatan dosa yang menghalangi datangnya rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya seseorang dihalangi dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 30 yang artinya, sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki dan membatasi rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya. Quran Surat Al-Isra ayat 30. Jika Anda tidak pernah melakukan maksiat, namun rezeki terasa sulit, maka itu adalah ujian. Solusinya adalah sabar dan tingkatkan ketakwaan, bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika Anda pernah melakukan kemaksiatan, bahkan sampai berulang-ulang, maka segera bertaubat, menyesali, bertekad tidak mengulangi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat, sekian dari saya, dan selalu ingat, rezeki yang terbaik sesungguhnya adalah nikmat iman. Karena tanpa adanya keimanan, hidup akan terasa sangat hampa. Tetap semangat dan yakinlah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.